Halo adik-adik, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang jalur masuk atau seleksi masuk mandiri PTN Barat ya. Nah, itu salah satu seleksi masuk mandiri untuk beberapa universitas. Nah, sebenarnya universitas negeri lainnya juga ada yang memiliki jalur masuk mandiri ya. Nah, itu bisa teman-teman cek di website masing-masing kampus. Nah, misalnya di sini kita akan bahas UNES atau Universitas Negeri Semarang ya. Jadi di sini UNES memiliki jalur masuk apa saja kita dapat lihat di website unes.ac.id ya. Nah, di sini ternyata ada yang namanya SNBP itu sudah dilalui, dan SMBT yaitu UTBK dan seleksi mandiri. Nah, untuk seleksi mandiri ini ada beberapa jenis. Di sini dapat kita lihat ada yang namanya SM reguler ya. Kemudian ada SM prestasi, ada SM kelas internasional, dan SM UTBK. Nah, dari yang sebelumnya pernah saya dapatkan info di tahun lalu itu SM di UNES ini dapat memanfaatkan nilai rapor. Nah, sekarang kita coba cek apakah SM atau saringan mandiri reguler UNES ini masih menggunakan nilai rapor atau melakukan seleksi masuk seperti UTBK. Yuk kita lihat. Nah, dapat kita klik di sini. Nah, di sini ada seleksi masuk atau SM tadi. Untuk seleksi masuk mandiri 2024 di sini dinyatakan bahwa adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan diploma yang diselenggarakan secara mandiri dengan tes berbasis komputer dan penilaian portofolio oleh Universitas Negeri Semarang. Nah, jadi perlu dicatat nih teman-teman, ternyata seleksi mandiri reguler 2024 di UNES tidak lagi hanya berpatokan pada nilai rapor, namun ada tes berbasis komputer. Nah, di sini bisa teman-teman daftar atau mau lihat informasi lebih lengkap. Nah, di sini ada persyaratan umum ya. Kemudian ada persyaratan khusus, nanti bisa teman-teman cek di website UNES. Kemudian ada biaya pendaftaran ya. Kemudian tahapan seleksi. Nah, di sini bisa kita cek ya. Nah, untuk pendaftaran online itu dimulai gelombang 1 ya, ada 19 April sampai 5 Juli. Nah, sekarang masih tanggal 5 Mei, artinya masih ada 2 bulan lagi untuk ikut di gelombang 1. Kemudian gelombang 1 ini cetak kartu ujiannya 5 sampai 7 Juli. Kemudian pelaksanaan ujian tulis berbasis komputernya yang berlokasi di UNES itu 6 sampai 8 Juli. Artinya saat teman-teman daftar ini, teman-teman harus ke UNES untuk mengikuti ujian komputer berbasis offline ini. Kemudian ada di sini tes MPPI dan kesehatan untuk prodi kedokteran itu tanggal 11 sampai 12 Juli. Kemudian pendaftaran tes portofolio, pelaksanaan tes portofolio, dan pengumuman ya. Di sini pengumumannya adalah 13 Juli pukul 16 WIB. Kemudian di sini ada masa registrasi administratif, dan perkuliahan dimulai perdana di UNES itu tanggal 19 Agustus 2022. Nah, ini teman-teman bisa cek juga untuk gelombang 2-nya ya. Nah, selanjutnya di sini bagaimana tata cara dan biaya pendaftaran. Nah, bisa dicek di sini. Untuk laman pendaftarannya ini di sini https://unes.ac.id lalu admission. Kemudian mengisi biodata, memilih program studi, lalu mengisi pendaftaran ya, dan seterusnya. Di sini bisa teman-teman cek untuk detailnya. Selanjutnya di sini ada juga keterangan terkait tes portofolio, prodi apa atau jurusan apa saja yang membutuhkan tes portofolio ya. Selanjutnya pelaksanaan seleksi ya, apa saja dan prosesnya bisa dicek di website ini. Kemudian pilihan program studinya apa saja untuk gelombang 1, gelombang 2, biaya pendidikan ya, dan seterusnya. Nah, bisa teman-teman cek langsung di websitenya unes.ac.id. Jadi tidak benar bahwa seleksi mandiri UNES tahun 2024 itu hanya lewat nilai rapor ya. Kalau 2023 memang hanya lewat nilai rapor. Nah, mungkin bisa kita cek untuk seleksi lainnya ya, seleksi mandiri lainnya. Ini SM prestasi
Nah, untuk SM prestasi ini adalah jalur prestasi yang dimaksud merupakan seleksi mandiri yang memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi non-akademik, ya, seperti kejuaraan olahraga, seni, sains, dan prestasi agama seperti hafiz Quran. Nah, itu juga bisa lewat seleksi mandiri prestasi namanya. Kemudian kita cek lagi untuk seleksi mandiri lainnya. Di sini seleksi mandiri kelas internasional ternyata belum dibuka, ya. Kemudian seleksi mandiri untuk SMUTBK, nah juga belum ada info. Jadi yang sudah ada info itu adalah seleksi mandiri reguler dan berprestasi tadi, ya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kita bahas sekarang untuk seleksi mandiri. Next video kita akan bahas seleksi mandiri di universitas negeri lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.